Baik saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Imade Bayu Wisnawa dalam modul kasir restoran dan bar dengan topik House Bank and Cash Sales Report. Baik saudara sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari formulir-formulir bagaimana cara mengisinya ya, formulir-formulir dari Captain Order. Captain Order sudah dikerjakan, ada 3 transaksi. Kemudian restoran cek, dari Captain Order kita lanjut ke restoran cek, sudah diisi, dan juga terakhir summary of sales. Ya. Selanjutnya dalam pencatatan pendapatan makanan dan minuman di hotel atau di restoran, proses pencatatan setelah summary of sales, setelah kita tahu berapa uang tunai yang kita terima, pencatatan itu dilanjutkan ke dalam pencatatan House Bank and Cash Sales Report. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, detail penjelasan mengenai House Bank and Cash Sales Report sudah saya berikan di dalam video sebelumnya ya, video tentang House Bank and Cash Report, tetapi versi FO Kasir. Namun demikian, antara FO dan EB Kasir, penggunaan formulir House Bank and Cash Sales Report prinsipnya itu adalah sama. Ya, intinya mencatat uang tunai yang ada di laci kasir. Kemudian dari uang tunai yang ada itu kita bisa ketahui ada 2 macam uang tunai, uang House Bank dan uang hasil penjualan. Yang kita setorkan ke general kasir adalah uang hasil penjualan. Bagaimana cara mengisinya? Ya, saya akan peragakan sebagai berikut. Nah, pertama jangan lupa nama kasir ya. Nama kasir kita dapat dari nama formulir sebelumnya. Jadi logikanya nama kasirnya pasti sama ya. Jadi nama kasirnya sini adalah Cika. Cika. Oke. Kemudian outletnya di sini misalnya pekerjaan dari teman Anda Jepun Restoran ya. Kita samakan saja menjadi namanya Jepun Restoran. Karena logikanya transaksinya pasti berurutan dan nama outletnya pasti sama, tanggalnya pun juga sama. Kemudian tanggalnya juga harus sama dengan tanggal sebelumnya, 7 Februari 2001. Nah, kita isi saja 7 Februari 2021. Oke, selanjutnya shiftnya, shift apa? Sini terlihat di summary adalah shift sore ya, jam 2 sampai jam 10 malam. Kita tulis sama 14.00 sampai dengan 20.00. Nah, informasi ini penting ya, data awal istilahnya dalam kolom heading. Di heading di bagian kepala House Bank and Cash Report ini penting diisi. Kenapa? Yaitu supaya tahu informasinya, nih House Bank itu tanggal berapa, siapa yang bertugas, shift apa, dan nanti ada suatu permasalahan yang perlu diklarifikasi, kita bisa menemukan person yang in charge pada waktu itu atau orang yang bertanggung jawab. Nah, baik, di sini saya memberi contoh, misalnya ada 3 bagian utama di dalam House Bank Cash Report, itu ada opening, operation, sama closing ya. Opening ini adalah uang tunai yang dipegang kasir pada awal dia bekerja. Ya. Di sini misalnya House Bank from previous shift ya, uang tunai atau House Bank yang diterima dari shift sebelumnya. Jadi House Bank ini berguna untuk pengembalian uang dan penukaran uang dari rupiah ke rupiah. Ya. Oke, di sini misalnya House Bank from previous shift, saya kasih contoh nih, Rp50.000. Jadi Anda terima shift dari shift pagi, ya, pada tanggal 7 Februari 2021 nih si Cika terima House Bank dari shift pagi
Misalnya di sini Rp50.000. Kok sedikit Pak? Ya, karena sekarang zaman pandemi ya, tamunya sedikit, tentu tidak banyak yang makan dan di restoran, sehingga juga hostbanknya biasanya menyesuaikan. Nah, perhatikan adik-adik, ini masalah teknis, angka-angka itu sebaiknya diformat seperti ini ya, sehingga kelihatan mana ribuan, mana puluhan ribu, mana ratusan ribu, nanti juga enak membacanya. Nah, jadi awal SIP kita terima 50.000. Ini contoh saja 50.000 adik-adik sekalian. Nah, nanti untuk soal yang diberikan silahkan Anda tonton video tutorial sebelumnya, itu sudah saya berikan, itu Rp200.000 ya. Oke, supaya enak melihatnya, kita samakan formatnya. Rp50.000. Kita samakan dulu formatnya sehingga nanti formulirnya bagus enak dibaca. Oke ya. Nah, selanjutnya adjustment house bank from general cashier itu kita anggap tidak ada ya, tidak ada penyesuaian. Jadi ke general cashier di sini bisa dia menambah atau mengurangi uang house bank, tergantung situasi hotel juga. Kalau hotelnya rame, tamunya banyak, biasanya ditambah. Kalau sedikit juga jumlahnya dikurangi. Ya, tapi biasanya tidak banyak-banyak house bank, biasanya antara 200.000, 250, atau 300.000, dan biasanya terdiri dari pecahan uang-uang kecil juga ya. Ada 100 ribuannya, ada 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan seterusnya. Bahkan uang koin juga lengkap satu pecahannya. Jadi tujuannya untuk memudahkan proses pengembalian uang tamu jika tamunya kelebihan memberikan uang pada saat berbelanja dan membayar. Kita anggap sini tidak ada penyesuaian dari general cashier, kita tulis 0, sehingga totalnya adalah kita jumlah saja ya, 50.000. Kita tambah Rp0, sehingga pada awal shift saudara memegang uang sebesar Rp50.000, itu uang house bank dari SIP sebelumnya. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita catat pada tahapan operation ya. Pada saat kita sudah bekerja, tentunya ada tamu yang bayar ya, bayar tunai maupun non tunai. Di sini saya ingatkan, yang dicatat di house bank and cash sales report ini adalah uang tunai saja yang diterima pada satu shift saudara bekerja. Nah, di sini berapa uang tunainya? Kita bisa melihat di summary of sales. Saya revisi lagi formulanya summary of sales. Jadi kalau kasir restoran namanya summary of sales, tapi kalau di front office kasir itu biasanya disebut dengan cash sheet. Berapa jumlahnya kita lihat summary of sales. Nah, di sini uang tunai yang diterima adalah Rp1.100.100. Kita masukkan Rp1.101.100. Nah, kemudian dalam operation ini selama bekerja apakah ada uang yang keluar? Di sini saya kasih contoh, ini tidak ada uang tunai yang keluar ya, atau Rp0. Apakah bisa uang tunai keluar? Bisa saja. Misalnya untuk apa? Misalnya ada tamu yang pinjam uang, bisa, atau ada manajemen yang pinjam uang untuk misalnya pembayaran taksi atau sesuatu yang sifatnya mendadak untuk urusan kantor, itu bisa. Atau tiba-tiba ada sumbangan misalnya bulan Maret ini orang buat gogoh misalnya, sering dari Banjar ini minta sumbangan, bisa juga uang dari aplikasi untuk keluar untuk memberikan sumbangan. Yang penting semua uang perusahaan itu dicatat ya, dicatat dan nanti bisa dibuktikan penggunaannya kemana saja. Itu di sini saya anggap tidak ada uang tunai yang keluar atau Rp0. Sehingga berapa uang tunai yang diterima pada saat operation adalah hanya uang tunai dari pembayaran tamu yang makan dan minum dalam satu shift itu. Ini adalah Rp1.101.000. Jadi kita jumlahkan saja. Jadi dalam mengerjakan tugas kasir diperlukan juga logika yang bagus ya, logika. Jadi dari mana sumber uangnya digunakan untuk apa saja, disetorkan berapa, itu semua bisa dijelaskan dengan logika dan bisa dibuktikan dengan catatan-catatan yang dibuat berdasarkan formulir yang sudah diberikan ya.
Nah, sini kita sudah mencatat uang tunai pada awal shift kita bekerja sebesar 50.000, kemudian pada saat operation kita menerima 1.101.100 rupiah. Nah, sekarang pada saat closing ini ketika mau pulang, jadi FB Kasir itu biasanya menyiapkan mengecek lagi berapa total uang tunai atau total cash available nih ya. Total cash available berarti uang tunai yang tersedia yang ada di laci kasir. Logikanya berjumlah dari host bank pada awal shift ditambah dengan hasil uang tunai pada saat operation yang diterima atau penjualan tunai ya. Berapa jumlahnya adalah total pada opening 50.000 ditambah pada saat operation. Jadi 1.151.100 rupiah. Nah, kemudian ini berarti uang tunai yang ada di laci kasir ya, 1.151.100 rupiah. Sumbernya dari opening 50.000 ditambah operation 1.101.100 rupiah. Nah, total kas tersedia adalah 1.151.100 rupiah. Nah, selanjutnya yang poin B, cash reported to general cashier. Jadi uang tunai yang disetor ke general cashier berapa jumlahnya? Di sini ditentukan biasanya adalah sebesar uang tunai yang diterima pada saat operation. Berapa jumlahnya adalah 1.101.100 rupiah. Karena itu yang kita terima pada saat operation. Ya. Nah, ini jumlah ini tentunya sudah dikurangi dengan paid out jika memang terjadi paid out. Jadi total uang tunai yang diterima pada operation. Ya, jadi setelah dikurangi dengan payout, karena payoutnya 0, jadi jumlahnya sama 1.101.100 rupiah ya. Oke, kemudian host bank for the next shift adalah tentunya merupakan total uang tunai yang tersedia pada akhir shift dikurangi uang tunai yang disetor ke general kasir sebagai hasil operation. Berapa jumlahnya? 1.151.100 dikurangi 1.101.100. Nah, 50.000 rupiah. Nah, sekarang kita bandingkan uang 50.000 ini berarti host bank untuk shift berikutnya 50.000 dan uang host bank pada awal shift kita terima dari sebelumnya adalah 50.000. Berarti jumlahnya sama, tidak terjadi short maupun over atau balance ya. Kita kurangkan saja untuk mengisi short overnya. Jadi sama dengan 50.000 uang pada akhir shift dikurangi pada awal shift, 0 rupiah atau balance ya. Nah, sekarang Anda sudah selesai membuat formulir host bank and cash sales report, sudah selesai mencatatnya. Tinggal nanti ditulis tanda nama dan tanda tangan ya, karena kita di sini bekerja dalam soft copy ya, Microsoft Excel. Nanti ditulis namanya saja seperti itu ya. Nah, demikianlah membuat host bank and cash sales report. Mudah-mudahan saudara mendapatkan inspirasi, ide untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk tugasnya sama dengan tugas di video sebelumnya. Jadi angkanya adalah untuk host bank yang diterima adalah 200.000 rupiah ya, 200.000 rupiah untuk host banknya. Kalau di soal ini 50.000, tetapi nanti untuk tugas Anda buat host bank dengan host bank pada awal shift 200.000 rupiah. Kalau di sini 50.000 rupiah, tapi host bank pada awal shift adalah nanti tugas 200.000 rupiah saja ya. Oke, baik saudara sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan. Jadi jangan lupa ya, selain membuat host bank and cash sales report berdasarkan yang sudah disampaikan, juga Anda membuat ringkasan summary dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi dikumpul dengan Microsoft Word. Kalau yang host bank and cash sales report ini yang Anda buat dalam Excel dikumpulkan dalam format Excel. Jadi ringkasan dalam bentuk Word. Kalau host bank and cash sales report dalam bentuk Excel. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.